Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang seorang syekh yang lahir pada tahun 1929. Beliau bernama Syekh Abdul Aziz Al-Badri. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang keberanian, kegagahan beliau dalam membela kebenaran. Nah, kita mulai ya. Salah seorang syekh bernama Abdullah Al-Aqil dalam bukunya Min Alami Al-Harakah wa Da'wah Al-Islamiyah Al-Mu'assirah mengutip cerita salah seorang tahanan yang pernah ditahan bersama Syekh Al-Badri ini. Dalam kitabnya tadi, Syekh Al-Aqil itu menceritakan bahwa Syekh Abdul Aziz Al-Badri disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Namun di luar perkiraan, ia hadapi semua penyiksaan dengan tangguh dan sabar. Dengan iman dan keteguhannya membela kebenaran, ia gagah berani menghadapi para algojo penjara hingga menjelang kematiannya. Nah, para tahanan pun berharap dan meminta Syekh Al-Badri ini untuk bersikap lunak sedikit, diam atau agak basa-basi, biar hukumannya ini gak terlalu berat. Tapi Syekh Al-Badri ini justru bertambah kukuh dan teguh dengan keimanannya setiap kali para algojo itu menyiksanya. Nah, bagi Syekh Al-Badri, beliau pantang menundukkan kepala atau mengakui legalitas para pemimpin yang saat itu melenceng gitu. Nah, para algojo pun akhirnya karena keras kepalanya Syekh Al-Badri dalam membela kebenaran, akhirnya para algojo pun nggak segan gitu mengayunkan pukulan kepadanya dari berbagai arah, pakai macam-macam alat sampai pingsan. Nah, saat itulah mereka melemparkannya ke dalam satu penjara lagi yang luasnya tidak lebih dari 1 meter tanpa ada jendela. Kebayangkan 1 meter, kurang lebih 1 meter tanpa ada sirkulasi udara, pengap dan lain sebagainya, pengap, lembab dan lain sebagainya. Nah, Syekh Al-Badri ini memiliki beberapa karya. Ya, salah satunya adalah Kitab Al-Islam Bainal Ulama wal Hukam. Nah, kitab ini ditulis ketika beliau berstatus tahanan rumah di tahanan selama 1 tahun. Kemudian ada Kitab Hukumul Islam fil Ishtarokiyah yang isinya itu kritik tentang paham sosialisme berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan masih banyak kitab-kitab karya beliau yang lainnya. Nah, pada suatu malam tahun 1969, ketika beliau berada di tengah jalan menuju rumahnya, Syekh Al-Badri ini diculik. Nah, beliau dibawa ke penjara Qasrun Nihayah. Di dalam penjara ini, para algojo menyiksa Syekh Abdul Aziz Al-Badri dengan berbagai bentuk penyiksaan yang sangat sadis. Nah, 17 hari setelah tragedi itu, mereka menyeret jenazahnya dan membiarkannya tergeletak di depan rumahnya. Mereka memberitahu keluarganya bahwa beliau meninggal karena sakit jantung dan memerintahkan menguburkannya tanpa membuka kain kafan. Itu kata para algojo. Nah, kemudian berita meninggalnya Syekh Abdul Aziz ini pun tersebar gitu ya ke berbagai penjuru. Nah, kerandanya ini dibawa ke Masjid Jami Imam Abu Hanifah Al-Azumiyah untuk disolatkan terlebih dahulu. Nah, saat itulah saudara kandungnya membuka kain kafan di depan pengiring ke kuburan. Mereka menyaksikan bekas-bekas penyiksaan di sekujur tubuhnya dan jenggot beliau itu sampai dicabutin. Nah, wafatnya beliau ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 1389 atau 1969 Masehi. Nah, beliau meninggalkan kehidupan yang fana ini dalam usia belum genap 40 tahun. Nah, masuk penjara di masa perjuangannya mengemban dakwah Islam sebanyak 14 kali di masa para penguasa yang diktator. Nah, karena Syekh Al-Badri sering dipenjara dan menjalani tahanan rumah, pekerjaannya pun terhambat. Kadang-kadang penghasilan yang beliau dapat dari mengajar sering tidak diterima secara utuh. Bahkan sampai pada kondisi tidak ada uang untuk makan dan tidak mampu untuk membayar dokter dan nafkah anak istrinya. Seperti itu. Nah, tapi meski dalam situasi keuangan yang seperti tadi disebutkan, beliau termasuk orang yang sangat dermawan dan murah hati, meskipun untuk hal tersebut mengharuskannya sering meminjam kepada orang lain.
Nah, kemudian pada suatu hari akan diadakan penggalian tanah untuk menguburkan seorang jenazah yang makamnya itu tepat di samping makam Syekh Al-Badri ini. Nah, karena samping-sampingan ya, dempet-dempetan, secara tidak sengaja si penggali kuburnya ini memegang bagian tubuh dari jenazah Syekh Al-Badri, dan subhanallahnya itu tubuhnya Syekh Al-Badri masih segar, padahal sudah lebih dari 30 tahun dikuburkan sejak beliau syahid di tangan rezim Ba'as di Irak. Subhanallah sekali. Nah, kemudian kita bisa tarik benang merahnya gitu ya. Para ulama pada masa itu telah menampakkan keagungan Islam dengan menerangkan bahwasannya hakikat syariat Islam itu murni dan bersih untuk meneruskan penguasa yang melenceng walaupun hanya sejengkal, dan untuk memberi solusi atas seluruh urusan negara yang dipimpin para penguasa yang telah diberikan baiat oleh rakyatnya. Nah, ulama juga melakukan dunia dengan keteguhan iman kepada syariat, dengan ketabahan, kesabaran, dan keberanian, sehingga dengan penuh keberanian ini mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, tidak takut dengan kekejaman penguasa, kekuatan negara, dan barisan tentara. Nah, kemudian jika mereka sanggup bersikap demikian, sebenarnya bukan fenomena aneh gitu ya, karena mereka adalah pembawa bendera syariat Islam yang hakiki. Mereka adalah ulama, mereka adalah cahaya yang selalu menerangi kapan dan dimanapun mereka berada. Bahkan ketika jihad dan berperang melawan musuh, mereka berada di depan tentara dan memimpin patroli atau menjaga perbatasan. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya ulama itu adalah bagaikan bulan purnama di tengah kegelapan malam. Ulama itu yang menerangi kegelapan dunia gitu. Nah, kemudian Syekh Al-Badri ini dalam salah satu kitabnya menulis sebuah pesan yang kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya Islam saat ini menghendaki umat Islam, khususnya para ulama, agar berjuang dengan sekuat tenaga menjelaskan hukum-hukum Islam dengan terus terang dan berani, mengemban dakwah Islam, berdiri tegak memegang dasar-dasar Islam. Jika mereka tidak membela yang hak dan tidak mencegah kebatilan, juga tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak melarang pada yang mungkar, tidak mengoreksi penguasa, lalu apa manfaat keberadaan mereka? Lebih baik mereka mati saja daripada hidup di muka bumi ini. Nah, mungkin sekian dari kisah pemberani salah satu syekh bernama Syekh Al-Badri ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, mengikuti sikap beliau dalam menyampaikan kebenaran, tidak takut akan hukuman dari para rezim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti langkah beliau. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.